Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan produksi kopi Robusta di Provinsi Lampung. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bu Febri selaku dosen pemangku SSD pada perkuliahan kali ini. Izin memperkenalkan diri dari kelompok kami, dari saya sendiri yaitu Sofyan Fauzi Zaki Arif, dan teman-teman saya yaitu ada Egy Satria, Ahmad Saidin, dan ada Randa, dan yang terakhir itu ada Noval. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Saidin Akbar. Untuk terkait teori dasar, data tanpa pertanyaan hanyalah sebuah informasi. Data dengan pertanyaan yang tepat ditambah eksplorasi data dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja dan bahkan memungkinkan kemampuan prediktif. Teknik eksplorasi data dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan perangkat lunak, khususnya eksplorasi data. Misalnya pada kali ini kami menggunakan bahasa pemrograman R. Melihat dataset, ada beberapa kolom, yaitu tahun, area hektar, produksi ton, rata-rata suhu udara Celcius, rata-rata kelembapan udara persen. Data ini kami ambil dari 2014 hingga 2021. Nah, di sini terdapat summary pada tahun 2019 area hektar mean 158,1, produksi ton mean 117,1, rata-rata suhu udara Celcius 27,10, rata-rata kelembaban udara person jumlah curah hujan 80,24, jumlah curah hujan 161,6. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar deviasi. Nah, standar deviasi tersebut adalah bagaimana data tersebar. Nah, standar deviasi sendiri memiliki rumus S sama dengan akar dari penjumlahan dari data tersebut dikurangi dengan rata-rata dan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut. Nah, di sini kita menggunakan fungsi sapply dari R untuk mengecek setiap dataset yang kemudian yang dikemudikan dengan fungsi standar deviasi. Nah, didapatkan bahwa hasilnya adalah tahun memiliki standar deviasi 2,44, produksi ton memiliki standar deviasi 8,74, rata-rata keseimbangan udara dan persen adalah 2,27, terus area hektar yaitu memiliki standar deviasi 9,09, rata-rata suhu udara Celcius adalah 0,16, dan curah hujan yaitu 33,36%. Selanjutnya adalah missing value. Nah, missing value kita ingin melihat bagaimana dataset tersebut apakah sudah bersih dari missing value atau tidak. Di sini kita akan menggunakan fungsi call_sum di R, yaitu yang digunakan untuk melihat apakah terjadi missing value di setiap kolom. Nah, setelah dilakukan, kita melihat bahwa semua kolom tersebut tidak memiliki function value atau sudah ada isinya. Nah, setelah kita melakukan statistika deskripsi, kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu visualisasi data. Nah, di sini kita akan melakukan 4 visualisasi data, yaitu box plot, histogram, densitas, dan scatter plot. Perkenalkan, nama saya Randa Andriana Putra. Untuk memvisualisasikan box plot menggunakan bahasa pemrograman R dengan RStudio, itu kita bisa menuliskan sinteks box plot ya. Pada parameter pertama itu diisi dengan kolom datanya, lalu parameter kedua itu diisi dengan judul box plotnya. Di sini contohnya membuat box plot area dalam satuan hektar, itu dipilih kolom data
DF dolar area hektar dengan judul boxplot area hektar. Nah, boxplot ini itu digunakan untuk melihat apakah terdapat outlier atau tidak di data tersebut gitu. Kami membuat boxplot dari setiap kolom datanya. Lalu terlihat pada boxplot area hektar itu terdapat outlier dan sisanya itu tidak terdapat outlier. Oke, sekarang kita masuk ke histogram. Yang pertama untuk area hektar. Untuk area hektar 140 sampai 150 hektar itu terdapat di tahun 2020. Untuk area hektar 150 sampai 160 itu terdapat di tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan juga tahun 2021. Untuk luas 180 sampai 160 sampai 170 itu terdapat di tahun 2016 dan juga tahun 2015. Untuk luas hektar 170 sampai 180 itu terdapat di tahun 2014. Selanjutnya kita masuk ke produksi ton. Untuk produksi pada rentan 105 sampai 110 itu terdapat pada tahun 2017 dan juga tahun 2015. Untuk rentan 110 sampai 115 ton itu terdapat di tahun 2018. Untuk selanjutnya pada rentan 115 sampai 120 itu terdapat 3 tahun, yaitu terdapat di tahun 2019, tahun 2020, dan juga tahun 2021. Selanjutnya untuk rentan 125 sampai dengan 130 itu hanya terdapat 1 tahun, yaitu pada tahun 2016. Yang terakhir, pada tahun 130 sampai dengan 135 itu terdapat pada tahun 2014. Yang ketiga itu untuk suhu udara. Untuk suhu udara pada 26,8 itu terdapat pada tahun 2018. Untuk suhu udara 26,9 itu terdapat pada tahun 2017. Selanjutnya, untuk suhu udara 27,1 itu terdapat pada 4 tahun, yaitu terdapat tahun 2016, tahun 2019, dan juga tahun 2014. Yang terakhir, untuk suhu udara pada rentan 27,2 derajat Celcius itu terdapat pada tahun 2015. Yang keempat, kita lanjut ke kelembapan udara. Pada rentan 76 itu terdapat pada tahun 2019. Pada rentan 78 itu terdapat 3 tahun, yaitu pada tahun 2018, tahun 2015, dan juga tahun 2014. Habis itu pada rentan 80 itu terdapat di 2 tahun, yaitu terdapat di tahun 2017 dan juga tahun 2021. Yang terakhir, pada rentan kelembapan udara pada rentan 82 itu terdapat di 2 tahun juga, itu pada tahun 2020 dan juga tahun 2016. Yang terakhir, untuk histogram jumlah curah hujan. Untuk jumlah curah hujan pada rentan 120 sampai dengan 140 itu terdapat pada tahun 2015. Selanjutnya untuk rentan 140 sampai dengan 160 itu terdapat di 3 tahun, yaitu pada tahun 2014, tahun 2018, dan juga tahun 2017. Habis itu untuk rentan 160 sampai dengan 180 itu hanya terdapat di 1 tahun, yaitu pada tahun 2021. Habis itu, setelah itu, untuk rentan 180 sampai dengan 200 itu terdapat di 1 tahun juga, yaitu pada tahun 2016. Yang terakhir, untuk rentan 220 sampai dengan 240 itu terdapat di tahun 2019. Melanjutkan dari teman saya itu Nova. Di sini saya akan menjelaskan mengenai density. Density sendiri itu adalah melihat persebaran itu sendiri, itu apakah simetris atau tidak. Kita bisa melihat density sendiri itu dari tengah. Dan kita bisa menggunakan kode yaitu plot density. Di situ ada DPS area hektar, dan main sendiri yaitu density plot area hektar. Tidak hanya area hektar, masih ada beberapa density yang lain.
Jika kita lihat di area hektar, di sini density-nya itu adalah simetris, sedangkan yang diproduksi atau per ton itu tidak simetris. Mungkin selanjutnya yaitu adalah suhu udara dengan satuan Celcius. Bisa kita lihat density-nya itu tidak simetris, dan yang selanjutnya kelembapan udara itu simetris, dan yang terakhir itu adalah jumlah curah hujan yang jika kita lihat tidak simetris. Baik, perkenalkan nama saya Satria, melanjutkan dari Pak Uzan Zoki Arif tadi. Kita akan menampilkan kesimpulan kita tersebut. Nah, berdasarkan penelitian dan eksplorasi data yang menggunakan dataset kopi, robusta, dan iklim, kita mendapatkan 5 kolom yaitu tahun yang bertipe data numerik dan memiliki rata-rata 2018, standar deviasi 2,44, dan berdistribusi normal. Selanjutnya adalah kolom area hektar yang bertipe data bilangan bulat dengan rata-rata 158.1, standar deviasi 9,092, dan berdistribusi normal. Selanjutnya adalah produksi ton yang bertipe data bilangan bulat min 117,1, standar deviasi 8748, dan berdistribusi normal. Selanjutnya adalah kolom rata-rata suhu udara Celcius yang bertipe data bilangan bulat dengan rata-rata 27,10, standar deviasi 0,16, dan berdistribusi normal. Selanjutnya kita memiliki rata-rata kelembapan udara atau persen yang bertipe data bilangan bulat dengan rata-rata 80,24, standar deviasi 2,27, dan berdistribusi normal. Selanjutnya adalah kolom terakhir yaitu jumlah curah hujan dengan mili kubik yang bertipe data bilangan bulat dengan rata-rata 161,6, standar deviasi 3,3036, dan berdistribusi normal. Mungkin sekian dari kelompok kami menyampaikan sebuah presentasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.